Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dalam memenuhi tugas aksi nyata dari platform Merdeka Mengajar yang dihadapi oleh saya sebagai guru pengajar matematika, ada hal yang sangat memang memprihatinkan. Memprihatinkan yang terutama kalau kita untuk istilahnya mengejar materi bahan ajar yang sudah ada di silabusnya, yaitu salah satunya adalah memahami eksponen dan logaritma. Dari pengalaman yang didapat ternyata anak-anak alhamdulillah banyak yang seperti memakan pel bengong, ngalamun aja. Dalam hal ini ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, lihat dari tes awalnya, yaitu tes awal yang diberikan sebetulnya materi yang sangat mendasar, materi SD, ya, materi SD yang sederhana, ya. Di sini saya menuliskan data asli, ini presentasi salahnya, ya. Jumlah siswa saya tidak sebutkan, hanya perlu diketahui bahwa dalam satu kelas itu ada 35-36. Dari presentasinya, kesulitan numerasi, ya, yang saya judulnya di sini adalah kesulitan numerasi di SMA Cisarua dari hasil tes awalnya, ya, kelas 10 MIPA 1 sampai dengan 5. Soalnya seperti apa, yang sederhana adalah seperti ini. 8 kali 7, ya, itu presentasi salahnya adalah 27%. Dan yang paling mencengangkan ini presentase, ya, berikutnya lagi adalah setengah ditambah 1/3. Itu 88%. Boleh Pak Suhali minta bantuan jawabannya kalau setengah tambah 1/3 berapa Pak Suhali? Bapak kan guru juga di sini. Mohon maaf ini Pak, tidak bermaksud untuk itu Pak, ya. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa karena Bapak bukan guru matematik tapi guru arca, ya, guru sejarah gitu, ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya simpel Pak, ini sambil jalan aja, ya, sambil istilahnya mengingatkan. Kenapa? Nanti ada solusi yang disiapkan oleh kami, ya, dalam hal ini istilahnya mengatasi permasalahan ini. Jadi bukan hanya untuk disajikan doang data, ya, tapi kita berupaya bagaimana caranya mengupgrade kemampuan mereka. Ini Pak Suheli, kalau misalkan 2 tambah 3 berapa Pak Suheli? Nah, simpen di atas Pak Suheli, ya. Kalau 2 kali 3, itu selesai jawabannya Pak. Jadi 5/6, selesai. Gitu, ya. Dan sangat mudah Pak, ya. Nanti kita sampaikan ke anak itu seperti itu cara-caranya, ya. Ya. Lanjutkan berikutnya lagi, ya, presentasi di sini, ya. Kalau misalnya di sini 88% salahnya, artinya hanya 12% yang bisa. Itu padahal materi SD. Dan ini sangat jelas beban mereka itu pasti kesulitan untuk belajar fisika, betul Pak Arlan? Ya, sama-sama seperti matematika, ujungnya adalah berhitung di fisika juga. Nah, 2/3 ini kenapa saya cantumkan di sini? Karena ini adalah materi di SMP sudah ada, di SD juga sudah ada, hanya mengulang. Ini ternyata 50% salahnya. Bayangkan satu kelas separuhnya tidak mengerti. Mohon maaf itu coba apa namanya Bapak Ari itu kalau 2/3 berapa Bapak Ari? Pak Ari, boleh? Oh iya, mohon maaf lagi sedang itu konsentrasi 8, belajar. Pak. Oh 8, ya. Oh iya, betul. Terima kasih Pak, 8 jawabannya. Ya. Jadi betul, itu terima kasih. Berarti ini bagian dari yang benarnya 50%. Dan teorinya konvergensi. Ya, betul, ya. Nah, berikutnya lagi, lihat ya nih. Ada hal yang paling menarik. Ini Mas 18 kurangi 15, ya. Ini ternyata masih ada yang salah. Itu sama pengertiannya dengan 8 kurangi 5 saja gitu. Ini 12% salah Pak. Oke lah kalau ini adalah pecahan campuran yang diminta adalah menjadi pecahan biasa. Ini 92% salah. Sangat besar, 8% Pak yang benar. Ya. Nah ini yang mencengangkan saya kalau misalnya ada pecahan, ya, mengurangi sebuah bilangan 14 dikurangi 5, 2/9. Ini saya minta coba Bapak Arlan dengan cepat langsung jawab. Berapa itu? Berapa? 4 jawabannya. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini sekalian mengajarkan. Ini kebetulan salahnya 100%, ya. 100%. Coba ini bulatkan. Ini kebetulan lebih dari 5. Artinya 2/9 ini pecahannya lebih dari 5. Bulatkan jadi 6. Kalau begitu, kalau ini dibulatkan jadi 6, ini sekalian mengajarkan. Nanti caranya seperti itu. 14 kurangi 6 berapa? 8. Sekali lagi jawabannya adalah 8, pinter. Lalu
Bapak Anda tinggal pindahkan 9-nya ke sini. Sekarang 9 kurangi 2 berapa? 7. Itulah jawabannya. Apa sulitnya? Betapa simpelnya. Nah, itulah yang jadi permasalahan. Mungkin metodenya entah cara yang dulu waktu disampaikan, tapi itu kita bahas nanti ya dalam rangka pengobatannya. Berikutnya lagi adalah 9 kali 7 ya. Itu juga masih salah, ya dia ada 31% yang salahnya. Nah, ini 12 kali 18 ini juga. Ini malah yang menarik di sini. Ada kaitan bilangan 12 kali 18 ternyata ini 23% salahnya, berarti dia 77 yang benarnya. Banyak yang benarnya di sini. Yang menariknya di sini. Jadi benarnya lebih banyak, ya. Benarnya lebih banyak, dan memang di sini ada sebuah permainan ya. Setelah angka 1 itu berapa? Coba Bapak Ihsan setelah angka 1 berapa? 2. 1 kali 2 berapa, Pak? 2. Nah, itu tulis aja, Pak, langsung 2. Nah, Bapak tinggal mengulangi 2 kali 8 berapa, Pak Sony? 12. Udah selesai, gitu. Ternyata jumlahnya yang merupakan di sini jumlah 10 itu sangat mudah sekali. Ini contoh ini di luar ini ya. Misalkan 46 dikali dengan 44. Nah, Pak Sony cuma berpikir setelah angka 4 berapa? 5. Kaliin aja, Pak. 4 kali 5. Pinter sekali, Bu. 6 kali 4. 24. Ya udah selesai. Itu. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu ya. Dan itu nanti teknik berikutnya lagi dalam rangka katakan istilahnya membuat kemudahan kepada. Nah. Dan sekarang seperti ini ya. Ini 45 kasusnya seperti sama dengan yang ini ya. Nah, setelah angka 4 berapa, Pak Sony? 5. 4 kali 5. Ya sudah, kamu tulis aja langsung 20. Sekarang 5 dikuadratkan berapa? 25. Udah selesai. Ya. Kenapa jumlahnya sama? Ya. Udah selesai, nggak perlu repot-repot. Maaf, ini sedikit istilah menjelaskan artinya nanti teknik penyelesaian ke anak-anaknya, bentuk penyelesaiannya adalah diberikan cara-cara yang lebih mudah supaya dia respect. Ya. Hanya saja, disinilah yang nomor 10 ini. Ini 96 ya, 96%. Ini jawabannya 4 ya, jadi 4 ya. Dan di sini kaitannya adalah materi dengan di SMP ya. Pangkat, karena memang materi yang disampaikan adalah eksponen. Pangkat setengah itu sekali lagi kalau misalkan kita tuliskan adalah akar gitu ya. Nah, hanya saya sajikan dengan seperti ini. Dan kalau akar biasanya sedikit paham 4. Tetapi kalau sudah di SMP masuk ke SMA harusnya sudah bisa. Barangkali mohon maaf ya, yang disampaikan dalam aksi nyata ini ya, hanya menyampaikan hasil tes awal diagnosis dan memang boleh. Itu Pak, 4 tadi teh 4 setelah angka 4 kan 5. 4 kali 5 20. Berlaku untuk angka lain nggak, Pak? Bisa. Ini mohon maaf ya. Saya tidak mau, boleh lah. Contoh misalkan Bapak bertanya berapa? 96 pangkat 2. Boleh ya. Misalkan 96 pangkat 2 ya. Nah, kalau misal bilang seperti ini, Bapak lebih mudah lagi cara mengerjakannya, Pak. Coba Bapak perhatikan kalau misalkan 96 itu kalau ke 100 kurang berapa? Kurang 4, Pak. Pak, masa sih nggak bisa 96 kurangi 4? Berapa? 96 kurangi 4? 92. Ya, kau tulis 92 ya. Siapa tahu jadi benar nanti ya. Kalau 4 dikuadratkan 16. Jadi 96 kali 96 ya. Di sini ya. Mohon maaf sebentar ya. Ini adalah sisa 4, ini sisa 4. Nah, 9 ini bilesan yang mengurangi ke sini ya. Yang ini kali 94 ya, maaf, 96 kurangi 4 adalah 94 kali 4 16. Tapi cara berpikir saya tadi diajaknya ya sekali lagi ke 100 kurang berapa? Coba dicoba kalau misalkan kita ngitung biasa 96 kali 96 seperti ini ya. Iya. Atau lebih enak pakai kalkulator lah. Lama mijitnya. 6 kali 6? 6 simpan 3. 9 kali 6? 54. 54 tambah 3. 57 ya. 9 kali 6 4 lagi ya. Iya kan 54 kan? 9 kali 9 81 ditambah 86. Coba dijumlahkan. 6 1 masuk ke sini 2 9. Ya. Jadi pertanyaan yang tadi sajikan adalah pertanyaan 96 kuadrat. Jadi kita tidak perlu lagi menyajikan ini ya nanti. Cara berpikir yang lebih mudah. Karena di sini adalah saya katakan bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang tidak memberikan kesulitan untuk khususnya 2 digit.
Mohon maaf ini jadi menyimpang, saya sebetulnya hanya memberikan laporan aksi nyata yang akan ditindaklanjuti ke depan. Memang diajarinnya juga begitu Pak, turun-turunin. Oh iya, selama ini kita tuh jangan terpaku kaku dengan yang sudah ada Pak. Harus berinovasi Pak. Inovasinya sebetulnya Pak, kalau Bapak ketahui ini sebetulnya Pak A tambah B secara aljabarnya ini ya. Kadang-kadang suka bertanya apa sih gunanya aljabar gitu ya. Sampai hari ini selalu menjadi sebuah pertanyaan kadang sulit. Ini Pak, jadi pembahasannya di sini 9 adalah sebagai puluhan 6 satuan, tapi pekerjaan yang dilakukannya adalah 6 dikuadratkan, boleh disimpan seperti kotak-kotak ini Pak. Ya. Jadi di sini ada 9 dikuadratkan 81. Terus ada 2 kali A kali B, 2 kali 6 kali 9. Suka bingung, ini aja 9 kali 6 dulu. Ya, 54 kali 2. 54 kali 2 adalah 108 Pak. Terus 6 dikuadratkan 36. Saya suka menjelaskan ke anak itu awal dari pelatihannya sebelum langsung jebret itu begini Pak. Yang ini ke sini. Semuanya. Jadi 81 tambah 10. Sekali lagi ya 81 tambah 10. Tapi yang perlu kita cermati di sini 3 tambah 8. Ya, sekali lagi 3 tambah 8 pertama di sini 6 adalah 11. Berarti nambah ke sini 1. Jadi 11. 11 tambah 81 adalah 92. Itu masih cara konsep manual Pak. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi itu nanti di aksi nyata berikutnya lagi dalam rangka memberikan solusi kemudahan kepada anak-anak. Jadi mohon dengan sangat dimaklumi apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian. Insya Allah nanti ke depan mudah-mudahan anak kita tidak lagi artinya merasa kesulitan lagi dalam berhitung khususnya materi dasar. Karena materi dasar itu sangat berguna untuk menyelesaikan materi-materi yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Tolong absensi diisi ya semuanya ya. Ya Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus asup.